tenaga kerja ini kan nggak ada itunya, nggak ada overheadnya, ya sudah, ini bener kayak gini. Terus ini untuk mencatat alokasi overhead pabriknya ini pertama didebet ya toh, yang kayak saya bilang awal kita mencari apa aja yang masuk overhead itu pertama didebet. Tapi ketika dia sudah mau dibebankan ke barang jadi, ini 3XX yang nomor 8 ini harus dipindah ke kredit. Paham enggak? Jadi overhead itu ketika kita masih mencari overheadnya itu apa aja, itu kita nyatetnya di debit. Tapi ketika kita sudah mau membebankan ke barang dalam proses atau ke barang jadi, itu masuknya di kredit. Jadi yang nomor 8 itu 3XX yang bawah terakhir itu masuknya ke sini, ke kredit. Biaya total overhead. Tapi nomor 5 ini overheadnya overhead tenun. Harusnya kalau overhead tenun itu sudah dikredit. Enggak. Yang nomor 5 itu tenun tetap dikredit, benar, diganti ke kanan, bukan di debit. Kecuali kalau dia biaya overhead tapi yang penyelesaian baru di debit. Jadi yang nomor 5 benar diganti ke kanan ya. Kecuali kalau dia kata-katanya overhead pabrik tapi penyelesaian, itu baru di debit. Ya, yang nomor 5 itu kan ada barang dalam proses overhead pabrik. Karena dia tenun, itu berarti dia dikredit. Tapi kalau dia kata-katanya penyelesaian, itu di debit. Iya mbak. Jadi kalau kita baru nyari awal, itu overhead itu di debit. Makanya di yang nomor 5 ini overhead pabrik, tapi ini kan departemen tenun. Kalau departemen tenun itu kan berarti sudah sebelumnya, makanya dia masuknya di kredit. Tapi kalau andai kata ini kata-katanya barang dalam proses overhead pabrik, tapi ini penyelesaian, berarti kita masuknya di debit. Berarti ini ada kemungkinan bahan baku tak yang ada di departemen penyelesaian. Nah, tapi ini kan sudah dibebankan overheadnya mbak. Ini kayak ini loh, yang nomor 7. Tapi ini kan sudah dibebankan ke barang dalam prosesnya bahan baku. Soalnya ini beda departemen. Kan beda departemen mbak, kecuali departemennya sama. Dan dicatat awal yang debit itu yang nomor 7. Nah itu loh, biaya dalam proses, biaya overhead barang dalam proses, biaya overhead pabrik penyelesaian. Nah itu baru di debit karena ini masih awal. Tapi karena di sini kata-katanya tenun, berarti dia kredit karena tenun kan sudah departemen sebelumnya, sudah dibebankan ke barang dalam proses biaya bahan baku ini. Paham enggak? Paham tak? Halo? Mbak. Soalnya biaya overhead masing-masing departemen kan beda-beda. Jadi intinya pokoknya tiga biaya produksi dari departemen tenun, ketika dia sudah mau masuk ke departemen penyelesaian, ya udah itu semua di kredit. Nah tapi nanti di departemen penyelesaian ini kan kita juga mencari biaya overhead lagi.
Nah, kalau biaya overheadnya departemen penyelesaian, berarti kalau awal itu masih kita catat di debit, tapi ketika biaya overheadnya ini sudah mau dimasukkan ke barang jadi, dia dikredit. Kalau dia dikredit itu berarti bareng-bareng sama biaya tenaga kerja sama bahan bakunya. Jadi kalau sudah nomor 8 itu baru dikredit semua. Nah, biaya overhead pabrik tenun ini tadi itu masuk ke biaya bahan baku penyelesaian, Mbak. Makanya yang nomor 5 dia harus dikredit. Paham nggak? Makanya saya tadi bilang kan, barang jadinya di departemen A itu jadi bahan bakunya di departemen B. Nah, barang jadi yang di departemen A itu terdiri dari 3 komponen, bahan baku, tenaga kerja, sama overhead. Paham nggak? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, dua-duanya masuk kredit. Soalnya beda departemen, Mbak Yeni. Kecuali kalau yang nomor 5 itu kata-katanya barang dalam proses overhead pabrik penyelesaian, itu baru dia di debit. Tapi ini karena dia tenun berarti dikredit. Sama kayak yang nomor 4 tadi. Paham enggak, Mbak Yeni? Yang lain gimana? Karena dia departemen tenun kan sudah dibebankan jadi bahan bakunya departemen penyelesaian. Jadi biaya overheadnya tenun ini masuk ke bahan bakunya penyelesaian, makanya dia dikredit. Paham nggak, Mbak? Yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Yang bingung sebelah mana? Paham ya, Mbak Yani ya? Pokoknya biaya yang sudah dari departemen sebelumnya itu jadi biaya bahan baku departemen yang baru sekarang. Ada yang mau ditanyakan lagi? Yang lain? Paham nggak? Gimana? Mbak, mas, yang lain? Oke. Ada yang mau ditanyakan langsung tanya ya. Jadi alurnya seperti itu, dari satu departemen ke departemen yang lain. Nah, ini departemen, kita bicara tentang departemen pembantu dan sistem biaya proses. Jadi ini langsung masuk ke contoh. Ini perusahaan tekstil yang terdiri dari departemen tenun dan penyelesaian mempunyai sebuah departemen pembantu, yaitu departemen departemen listrik dan tenaga. Tiap bulan departemen ini menghasilkan 500.000 kW dengan total biaya 30 juta atau 60 rupiah per kilowatt. Penggunaan listrik departemen tenun yaitu 200.000 kW dan departemen penyelesaian itu 300.000 kW. Nah,
Kira-kira ini kalau untuk listrik dan tenaga